Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Yerusalem. Salahuddin Al-Ayyubi adalah panglima yang membebaskan Yerusalem dari pasukan Nasrani kembali ke khilafah Islam. Yerusalem, salah satu kota suci di Timur Tengah yang sekarang masuk ke wilayah administrasi Palestina. Selama ribuan tahun, kota ini menjadi saksi tumbuh dan berkembangnya tiga agama besar. Kaum Yahudi menjadikan Yerusalem sebagai kota suci. Mereka mengerumuni tembok ratapan yang dipercaya sebagai peninggalan Nabi Sulaiman. Bagi umat Nasrani, Yerusalem adalah tempat lahirnya Yesus. Sebuah gereja yang bernama Gereja Suci Makam Kudus dipercaya sebagai tempat disalibnya Yesus sekaligus menjadi makamnya. Sedangkan bagi umat Islam, Yerusalem adalah kiblat pertama sebelum Ka'bah. Masjid Aqsa merupakan tempat suci ketiga kaum muslim setelah Mekah dan Madinah. Bukan hanya saksi perkembangan tiga agama besar, rentetan konflik selama 1 milenium terakhir berlangsung di kota ini. Khalid bin Walid merupakan panglima perang pertama dari kaum muslim yang berhasil menguasai kota ini pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Heraklius, pemimpin Romawi Timur, gagal mempertahankan Syria dan berujung penguasaan kaum muslim terhadap Yerusalem. Hingga kisaran 500 tahun berikutnya, dalam penguasa muslim, Yerusalem menjadi tempat yang penuh kedamaian bagi tiga agama besar tersebut. Pergantian kekuasaan di antara kaum muslim tetap membawa toleransi keagamaan yang kuat di Yerusalem. Hingga kemudian memasuki akhir abad ke-11 Masehi atau tahun 1097, 150.000 pasukan Nasrani Eropa berkumpul di Konstantinopel. Target dari konsentrasi pasukan di Konstantinopel tersebut adalah Yerusalem. Pada abad ke-11, Yerusalem masuk ke dalam wilayah kekhalifahan Fatimiyah. Mendekati datangnya serangan dari pasukan di Konstantinopel, Fatimiyah justru menghadapi berbagai konflik yang berujung hilangnya kekuasaan mereka di barat Mesir. Tahun 1070, Bani Saljuk dari Turki merebut Syria, termasuk Yerusalem, dari kekuasaan kekhalifahan Fatimiyah. Di tahun 1097, pasukan Nasrani Eropa memulai kampanye militernya dengan memasuki Asia Kecil atau Anatolia. Kontak militer pertama pasukan Nasrani Eropa terjadi di Nisaea, wilayah yang menjadi kekuasaan Bani Saljuk. Bulan Juni 1097, setelah pengepungan sebulan lamanya, Nisaea jatuh ke tangan pasukan Nasrani Eropa. Bulan berikutnya, dalam sebuah pertempuran sengit, Dorylaeum berhasil dikuasai pasukan Nasrani Eropa. Perang menentukan dan berlarut-larut berlangsung di Antioquia. Bulan Oktober 1097, pasukan Nasrani melancarkan serbuan ke Antioquia. Pertempuran yang memakan waktu berbulan-bulan itu berakhir dengan jatuhnya Antioquia pada Juni 1098. Selanjutnya, tidak banyak hambatan yang harus dihadapi oleh pasukan Nasrani. Kota demi kota jatuh dengan mudah ke tangan pasukan Nasrani Eropa. Konflik di antara sesama muslim memudahkan pasukan dari Eropa itu mendekati kota suci Yerusalem. Penghujung abad ke-11 Masehi, bulan Juli tahun 1099, pasukan Nasrani Eropa memulai pengepungan target utama mereka, Yerusalem. Benteng Yerusalem saat itu dipertahankan hanya dengan 1.000 pasukan muslim dari Mesir. Pasukan Nasrani Eropa mengepung benteng Yerusalem dengan serangan tiada henti. Pertengahan bulan Juli, pasukan Nasrani Eropa berhasil menerobos benteng Yerusalem. Pasukan Nasrani melancarkan serangan kepada siapa saja yang berada di dalam benteng kota Yerusalem. Philip Khorihiti, pakar Islamologi dari Universitas Princeton, menuliskan dalam bukunya The History of Arab bagaimana pasukan Nasrani Eropa membunuh warga Yerusalem tanpa pandang bulu, baik anak-anak, perempuan, maupun orang tua. Tumpukan mayat ditemukan di berbagai sudut kota Yerusalem. Di penghujung abad ke-11 Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan pasukan Nasrani Eropa. Perjuangan merebut kembali Yerusalem terus dilakukan oleh berbagai pihak dari kalangan kaum muslim. Namun, berbagai perjuangan tersebut belum berhasil merebut kembali kota suci Yerusalem hingga puluhan tahun berikutnya. Sampai kemudian pada tahun 1138 Masehi, di sebuah kota yang bernama Tikrit di sebelah barat Sungai Tigris. Di kota yang subur karena aliran Sungai Tigris, lahir aktor sejarah yang akan mengubah peta kekuatan di Yerusalem. Aktor sejarah tersebut kelak dikenal dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi.